Allah sukacita kami Tuhan dalam menghadapi Tuhan hidup ini Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Diserahkan kembali kepada Pak Johan. Puji nama Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Yulius Antoni. Persilahkan kepada hambanya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita akan tundukkan kepala dan bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami di pagi hari yang indah ini. Bila kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan di pagi ini, kami percaya semua itu oleh karena anugerah-Mu kami bersyukur, dan kami memohon berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun kami percaya Tuhan tetap memberikan ketenangan pada kami. Bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Dan kami bersyukur kami ada di tempat ini boleh menyanjung Tuhan lewat pujian sembah kami. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, boleh menjadi korban syukur wewangian yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Saatnya tiba hati kami mau terbuka, kami siap diberkati lewat firman-Mu, sehingga setiap hati kami hanya tertuju kepada Tuhan semata-mata, karena penyembahan utama kami, pusat hidup kami adalah Tuhan itu sendiri. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Mari Tuhan berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat ya, pastinya ya, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan berkat bumi, berkat langit, berkat sorga, berkat kehidupan, berkat masa depan dilimpahkan atas setiap kehidupan kami. Dan izinkan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan tentang ketenangan hidup. Bagaimana menikmati ketenangan hidup? Karena akhir-akhir ini situasi tidak mengenakkan, situasi mengganggu ketentraman, ketenangan hidup orang percaya. Bahkan bukan hanya itu, tetapi juga mengguncang dunia. Di sana-sini terjadi kebakaran, banjir bandang, penyakit wabah belum usai, roh maut merajalela di sana-sini bergentayangan, kematian, jeritan, tangisan, dan air mata silih berganti. Tetapi bila hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-Nya, itu semua oleh karena kebaikan. Yang setuju bilang amin. Amin saudara. Yang amin angkat tangan aja Bapak Ibu, angkat tangan begini aja ya. Haleluya. Bisa? Bisa saudaraku? Puji Tuhan. Hari ini kita akan nikmati firman Tuhan yang bersama-sama saya akan buka ya saudara. Saya akan buka di dalam slide yang saya akan bagikan. Minta tolong bagi hostnya untuk membuka slide-nya. Saya akan buka seperti ini untuk izin share. Ya. Nah, kira-kira bisa kelihatan Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya. Jadi menikmati ketenangan hidup. Biasanya dalam kitab Yesaya 15 sampai dengan 18 itu sangat jelas. Firman Tuhan mengajar kepada kita tentang ketentraman, ketenangan ya. Tapi sebelumnya coba saya akan buka di dalam slide berikutnya yaitu Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ke-6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Padamu Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mazmur ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan bahwa
tempat berlindung satu-satunya itu hanyalah Tuhan semata-mata. Karena setiap manusia, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, memiliki tujuan hidup, memiliki cita-cita, memiliki pengharapan agar supaya pengharapannya itu tercapai. Pengharapan orang yang percaya yang paling utama itu adalah Tuhan. Nah, bila pengharapan yang utama itu adalah Tuhan, maka kita percaya bahwa Allah yang kita layani ini adalah Allah yang hebat. Allah yang kita layani itu sendiri adalah Allah yang mengerti rencananya. Jadi rencana Tuhan yang paling utama dan bukan. Selanjutnya kalau kita pelajari bahwa kata tenang atau ketenangan itu, saudaraku sekalian, itu menunjukkan satu sikap ataupun keadaan pikiran kita, jiwa kita, dan batin kita yang bebas dari keadaan yang bergejolak. Serta menyatunya semua keindahan, bebasnya hidup dari rasa salah dan dosa. Ini yang paling penting. Karena iblis itu, saudaraku sekalian, itu paling ahli di dalam mengintimidasi batin pikiran orang-orang yang percaya. Karena dia akan coba mengganggu dengan memperlihatkan keadaan yang sekarang ini kita lihat. Seperti pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tatkala iblis mencobai Tuhan Yesus sambil berkata, lihat dunia ini akan kuberikan kepadamu dengan segala keelokannya kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi keadaan yang dipertontonkan, materi kasat mata yang kelihatan yang dipertontonkan. Tapi selanjutnya ia akan merusak ketentraman, merusak ketenangan, sehingga tiga hal yang sangat mengganggu batin manusia itu adalah bahwa ia akan takut terhadap yang namanya kegagalan, ia takut terhadap yang namanya kekhawatiran, ia takut terhadap yang namanya kematian. Dan akhirnya manusia mentalnya itu terganggu dan kematian itu banyak terjadi akibat mentalnya itu terintimidasi, saudara. Nah, bisa juga berarti bahwa hadirnya suasana teduh, suasana sejuk dan nyaman, jauh dari kegaduhan dan jauh dari keributan di setiap kesempatan hidup. Nah, ini yang harus menjadi perhatian yang menarik buat kita. Dan selanjutnya, saudara, kita belajar bahwa ternyata dalam kitab bahasa Ibrani, kata tenang, kata ketenangan, kata tentram itu berasal dari kata hasget atau dari kata sagat, kata dasarnya. Artinya gini, bahwa manusia itu harus istirahat. Kalau tubuh kita capek, lelah, kita harus istirahat. Nah, kalau masalah-masalah banyak menghampiri kita, sehingga suasana batin kita yang penuh dengan kegaduhan, kita harus beristirahat, stop. Mulut kita yang berkata-kata seenaknya membuat orang sakit hati, lebih baik istirahat. Karena itu melelahkan, karena itu membuang energi. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, bukan hanya kata itu saja, tetapi yang lain adalah bahwa kata tenang, kata ketenangan itu sebenarnya berkait erat dengan yang namanya relaksasi. Karena manusia itu perlu rileks gitu ya. Apalagi sekarang kita terkungkung dengan PPKM karena wabah. Memang kita support semua keputusan dari pemerintah karena keputusan dari pemerintah itu adalah baik. Kemudian dalam bahasa Yunani ataupun kata tenang ini itu disebut dengan anapausin. Anapausis yang artinya adalah istirahat sambil menikmati pemandangan gitu ya. Nah, apalagi pemandangan di puncak, saudara, begitu indah gitu ya. Tapi kalau saudara mungkin yang tinggalnya di puncak, yang dilihat ya itu aja, itu aja. Nggak apa-apa, saudara. Karena kalau kita lihat, justru melihat pemandangan yang indah, itu akan menghadirkan sebuah ketentraman, sebuah ketenangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kata anapausin atau anapausis itu berkait erat juga dengan waktu. Waktu untuk menikmati suguhan, artinya bersyukur dengan berkat makan minum yang Tuhan beri buat kita.
Karena waktu untuk kita nikmati ini tidak semua orang punya, saudara. Apalagi orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, nggak punya waktu untuk menikmati pemandangan indah. Nggak punya waktu dia untuk menikmati suguhan seperti kopi, teh, dan lain-lain gitu ya saudara. Untuk menikmati berkat yang indah ini. Tetapi mereka yang ada di rumah sakit itu adalah orang-orang yang bisa saja menantikan kesembuhan, tetapi juga mereka sedang menanti waktu kematian. Hanya ada dua ini saja. Nah, maka kalau kita masih bisa bernafas seperti ini, kita perlu menenteramkan diri, menenangkan diri di hadapan Tuhan. Lantas pertanyaannya adalah apa kalau begitu kata firman Tuhan? Bapak Ibu saudaraku sekalian, lihat ini firman Tuhan berkata demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata kuncinya, saudara, itu sebenarnya adalah kebenaran itu sendiri, yaitu firman yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang dinanti-nantikan. Maka Tuhan Yesus juga disebut sebagai Shalom Elohim. Artinya yang memberikan damai, Tuhan yang penuh dengan damai. Ia memberikan ketentramannya, ketenangannya sebagai doa kita. Maka kalau kita kehilangan ketentraman, kehilangan ketenangan, saudara, yang ada adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa susah. Dan akibatnya keadaan-keadaan itu saudara akan mengganggu fisik kita, mengganggu kesehatan kita. Kita juga tidak mau hidup kita itu sakit-sakitan. Kita juga tidak mau mata pencarian kita juga sakit-sakitan. Kita juga tidak mau keluarga yang kita bangun itu juga sakit-sakitan. Hilangnya komunikasi, hilangnya keramahan, hilangnya kehangatan, hilangnya kebersamaan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Agar supaya saudara akhirnya jenuh. Oh iya ya, saya berdoa. Kok nggak pernah ada jawabannya. Saya beribadah, susah juga tetap datang. Masalah banyak. Lantas apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara mau tidak mau, maka inilah yang harus kita lakukan, saudara. Bahwa manusia itu bisa menikmati ketenangan. Yang pertama adalah ia harus semakin mendekatkan hidupnya kepada Tuhan dalam melibatkan roh Tuhan dalam hidupnya. Harus ada kedekatan dan keterlibatan roh Tuhan. Karena banyak orang sekarang ini, saudara, dengan situasi seperti ini, enggak miskin, enggak kaya gitu ya, saudara. Rasa takut, rasa cemas akan yang namanya wabah, tertular wabah, dan kemudian kematian. Apalagi di Indonesia kematian ini masih cukup tinggi, saudara. Jadi pernah puncaknya itu 262.600 sekian. Dan kemarin saja masih berada dalam kisaran 1.400-an. Tinggi, kematian terbesar di muka bumi masih ada di Indonesia. Saya kok jadi bertanya-tanya, sejak Indonesia mengutuk Israel, kematian makin merajalela. Coba kalau menterinya langsung berdoa gitu, bersyukur, kemudian tidak mengutuk sana, tidak mengutuk sini, saudara. Saya rasa kematian itu mungkin bisa saja itu tidak terjadi. Tetapi ya sudahlah ya saudara. Kalau kita kembali lagi kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kita masih bersyukur. Kita masih hidup dalam suasana yang masih cukup baik. Ekonominya juga masih cukup baik. Kita berdoa agar supaya pemerintah kita, saudara, yang melakukan kebijaksanaannya sebaik mungkin sehingga semuanya dapat tertanggulangi. Vaksin sudah sampai di kisaran hampir 20%. Mudah-mudahan saudara akhir tahun ini kalau sudah mencapai 50%, puji Tuhan. Kalau sudah 70%, itu tanda baik buat ekonomi kita.
Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita memang harus hidup di dalam firman, saudara. Nggak yang lain, nggak ada yang lain. Kita harus hidup di dalam firman. Nah, kalau kita hidup di dalam firman, saudaraku sekalian, maka firman inilah yang menuntun setiap kehidupan kita. Kebenaran firman inilah yang akan memberikan suatu kesejukan, ketentraman, kepastian dalam setiap kehidupan kita. Dan lewat kehadiran Tuhan di setiap lini kehidupan kita, hendak mengajar kepada kita, saudara, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, itu hidup kita aman, tenang. Kita dekat dengan firman-Nya, kita akan merasa tenang, aman. Gitu ya, saudara. Seperti sebuah pujian, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia. Dan selanjutnya ya saudara. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Wah, ini menarik saudaraku sekalian. Nah, nanti akhir dari firman Tuhan saya akan berusaha berdoa buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Dan kita percaya bahwa manusia hari-harinya harus bisa menikmati ketenangan hidup. Karena kalau kita hidup, itu berarti atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup, mari kita nikmati kehidupan ini. Walaupun kadangkala waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari wabah ini cukup lama, saudara. Kita sudah menanti kurang lebih sudah 1,5 tahun. Tetapi saudara harus sabar, kita semua harus sabar, sehingga kita terus berdoa bahwa wabah ini harus cepat berlalu. Ya saudara, amin ya. Haleluya. Ya, karena memang butuh waktu, walaupun waktu itu lama. Tetapi kalau kita lihat semacam pujian yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu. Dan seterusnya gitu ya saudara. Nah, untuk renungan hari ini, saya akan bagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 11 ayat 29 dan seterusnya nanti saudara ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 16 ayat 7. Maksud saya ini Mazmur 116 nih saudara. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan akhirnya Bapak Ibu saudaraku sekalian, dari hasil perenungan ini kita mendapatkan pelajaran penting. Yang pertama, memang persoalan pergumulan itu banyak. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita agar terus belajar. Karena proses hidup ini terus belajar, saudaraku sekalian, sehingga kita memiliki kebijaksanaan, kebijakan yang cukup tinggi, dan akhirnya kita semakin menyadari bahwa ajaran yang Tuhan berikan, kita harus sampai kepada kelemah lembutan, kerendahan hati, sehingga ketenangan ini memang berkuasa atas hidup kita. Dan yang kedua, pelajaran dari perenungan ini mengajak kepada kita agar supaya saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Karena disitulah pusat keselamatan kita. Agar supaya kita selamat, baik di bumi sampai bertemu Tuhan nanti, saudara, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pengalaman menarik sebagai perenungan yang harus kita raih adalah kita harus mengajak jiwa kita yang penuh dengan intimidasi iblis itu untuk keluar dari intimidasi. Agar supaya kita bebas keluar. Sehingga yang ada adalah ketenangan bagi jiwa kita. Kenapa?
karena Tuhan telah melakukan hal yang baik kepada kita. Apa saja hal yang baik, saudara? Saudara, hari ini kita masih bisa hidup, itu mujizat. Hari ini kita bisa makan, minum, itu juga oleh karena kebaikannya. Kalau hari ini kita masih bisa melihat matahari dan sekilas mendung yang kita lihat, itu juga karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini keluarga kita sehat, bisa makan, bisa minum, itu juga oleh karena kebaikan Tuhan. Dan tadi malam kalau kita masih bisa tidur nyenyak, bukankah itu juga karena kebaikan Tuhan? Kemudian tatkala kita tidur dan kita mimpi indah bertemu dengan Tuhan, bukankah itu juga adalah yang baik yang perlu kita jaga baik-baik dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah perenungan kita hari ini di dalam ibadah Zoom, biarlah jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Firman telah hamba sampaikan. Walaupun singkat, tetapi kami percaya firman yang mengajak kepada kami agar supaya hidup kami tentram dan tenang. Itu merupakan satu hal yang sangat kami rindukan, sangat kami nantikan. Di tengah situasi yang menakutkan seperti ini, wabah di sana-sini, roh maut berkentayangan merajalela di sana-sini, kematian, bahkan teriakan-teriakan histeris, itu terjadi di mana-mana. Tuhan, kami bersyukur hari ini bila kami masih boleh ada dalam kebersamaan lewat ibadah persekutuan di tempat ini, khususnya persekutuan PD Kemuliaan. Tuhan memberkati seluruh pengurusnya, hamba doakan. Dan kami semua 23 orang yang hadir pada Zoom ibadah ini, Tuhan memberkati. Dibebaskan dari segala hal yang menakutkan. Dibebaskan dari ranjang-ranjang pesakitan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ada dalam berkat-berkat Tuhan yang kuat, dari ujung rambut sampai telapak kaki, diberkatilah hidup kami. Diberkati mata pencarian kami, diberkati keluarga kami, diberkati masa depan kami. Dalam masa depan yang cerah, masa depan yang penuh damai sejahtera, diturunkan atas kami sekalian. Sehingga kami tidak terintimidasi terhadap kuasa iblis dan setan yang coba mengganggu ketenangan hidup kami. Suami istri memiliki hubungan yang baik, orang tua dan anak-anak memiliki hubungan yang baik. Sehingga kami semua bisa memuji-muji dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan segenap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang beracara lebih dan lebih lagi. Biarlah setiap kehidupan kami tahu bersyukur bahwa satu-satunya Tuhan yang kami layani, tidak ada yang lain, adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih kami boleh dengar firman-Mu. Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan dapati umat-Mu yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya pusat kesembuhan hanyalah Tuhan. Pusat keselamatan kami hanyalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan bila kami penuh syukur buat ibadah kami untuk siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, mari semua berkata, amin. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada host.